biasa ya saudara, dari pagi sampai dengan di jam ini masih bertahan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sorak-sorai buat Tuhan, luar biasa. Dia beri kekuatan yang ajaib sekali buat semuanya. Saya percaya sekali saudara mendapatkan begitu banyak hari ini. Jasmani rohani begitu banyak. Ya, saya akan melanjutkan sedikit. Boleh tolong PPT-nya? Breakfast with Jesus. Ada yang kepingin nggak? Pengen ya? Pengen aja atau pengen banget? Banget. Banget ya? Semua banget? Ya, saya juga pingin banget saudara ya. Pingin banget breakfast with Jesus. Saya akan ajak kita baca Yohanes 21. Boleh tolong ditampilkan aja Yohanes 21. Cerita yang semuanya kita tahu, tapi secara cepat kita akan lihat lagi ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ada 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, karena mungkin masih gelap. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Terjemahan lain mengatakan, "Apakah kamu punya makanan?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, kalau kita baca sampai di sini ya, ini kan murid-murid nih ya. Murid-murid ini pernah ngalamin gak pengalaman yang mirip seperti ini? Pernah gak sih? Pernah ya? Menurut saya ya, murid-murid itu apa gak dejavu gitu ya? Kayaknya pernah ini. Ya kayaknya pernah. Tapi ternyata gak ada loh yang tahu. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Hanya Yohanes yang mengenali bahwa itu Tuhan. Saudara, berapa kali, tadi kan gini ya, gak kelihatan gitu ya, karena mungkin masih sangat pagi kan, pagi banget. Tapi di sini dibilang 2 kali Tuhan Yesus ngomong, betul? Kalau seandainya matanya gak bisa ngelihat karena terlalu pagi, masih terlalu gelap. Tapi kalau dengar suara, kira-kira harusnya bisa kenalin gak sih? Harusnya bisa kenali suaranya. Tapi gak ada loh, 7 murid, gak ada satupun yang bisa kenali. Hanya Yohanes yang bilang, "Itu Tuhan." Dan akhirnya Petrus ambil jubahnya dan dia nyemplung ke laut untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ya, apa yang menyebabkan akhirnya mereka itu nggak bisa ngelihat bahwa itu Tuhan? Peristiwa yang sama 3,5 tahun sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mulai memanggil murid-muridnya, peristiwanya mirip banget. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu mereka, dan kemudian Tuhan bilang, "Tebarkan jalamu." Mereka bilang, "Tuhan, sudah semalaman kita itu cari ikan gak ada. Ya udah deh, karena kamu yang suruh, kita tebarin jala." Mereka tebarkan jala, dan kemudian akhirnya banyak sekali ikan yang ditangkap. Di Lukas 5 nanti dibaca sendiri aja ya, dan dibilang di situ di Lukas 5 jalanya koyak. Nah, kita lihat lagi, lanjut ke Yohanes 21 ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Deket ya, kira-kira 100 meter. Nah, kalau Petrus, karena mungkin dia punya pengalaman yang
Aduh, saya mesti beberes dengan Tuhan ya. Dia makanya langsung nyemplung gitu ya untuk ketemu dengan Tuhan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tadi Tuhan Yesus tanya, ada lauk enggak? Ada makanan enggak? Enggak ada. Tapi kemudian Tuhan bilang, tebarkan jalamu di kanan. Simon Petrus, ayat 10 dulu ya. Kata Yesus kepada mereka, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara perhatikan ya, 3,5 tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil murid-murid ini, dan Tuhan bilang, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Peristiwanya sama. Semalaman ini juga mereka tidak dapat ikan. Dan ketika Tuhan bilang, tebarkan jalamu di kanan, wah ikannya banyak banget. Yang berbeda apa? Ya, jalannya nggak koyak yang ini. Ini nggak koyak loh. Padahal ikannya gede-gede banget dibilang. Tapi jalannya nggak koyak. Sebetulnya apa sih? Kalau saya lihat ya, upgrade iman mereka itu membuat tidak ada sesuatu pun yang harusnya bisa dikoyakkan. Berkat yang bisa dikoyakkan. 3,5 tahun yang lalu mereka baru ikut Tuhan Yesus, baru diajak. Dan jalannya koyak. Ini gak koyak sama sekali. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya. Dan kemudian ayat 13 dibilang Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara, faktanya apa sih? Faktanya adalah murid-murid ini semuanya, menurut saya ya, mungkin masih syok ya. Mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Mereka sangat tahu bahwa Tuhan yang selama ini jadi guru mereka adalah guru yang sangat ajaib. Dia itu Allah sendiri. Tapi mungkin kebangkitan Tuhan Yesus itu di luar nalar mereka. Mereka tahu dia Tuhan. Dia itu adalah Mesias. Dan kemudian ketika Yesus mati, syok pertama mungkin. Kok mati? Tapi kemudian ketika di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, syok yang kedua. Bangkit. Dan mungkin itu masih belum bisa. Mereka masih secara emosi masih belum bisa netral. Ketika dia lihat Yesus, mungkin ya, bayangan saya ya ampun, itu yang setiap hari kita sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama, ngajarin kita, yang selalu ada dengan kita, ngobrol bareng-bareng, mungkin tidur bareng-bareng. Itu ternyata adalah Mesias sendiri, Allah yang hidup. Mungkin masih syok. Tapi itu adalah kenyataan, fakta yang seharusnya mulai mematahkan keraguan mereka. Siapa yang mereka ikutin? Fakta yang kedua, setelah dia bangkit dari kubur, murid-murid ini kan gak bisa kayak sebelum-sebelumnya ya. Mungkin setiap hari dulu jemput Tuhan Yesus, ayo bareng-bareng kita kemana Tuhan, pelayanan kemana. Ya kan, setelah itu gak ngerti Tuhannya di mana ini. Tiba-tiba aja muncul gitu kan, gak kelihatan. Tiba-tiba aja di tempat ruangan tertutup, ada. Tapi diikutin gak bisa. Menurut saya itu syok yang berikutnya ya. Terus ini gimana nih? Guru saya itu di mana sebetulnya? Kapan saya bisa ngobrol lagi? Jadi beragam emosi ini jadi semuanya. Ditambah lagi semalam-malaman mereka tidak tidur. Cari ikan dan gak dapet. Kira-kira frustrasi gak sih? Semalam-malaman udah capek, kena angin laut, gak tidur, lapar pula. Tapi yang ajaib ya, Tuhan bilang, waktu mereka, ketika Tuhan bilang, ada gak lauk pauk? Ada gak makanan? Gak ada.
Ketika mereka sampai di darat, tadi dibilang apa? Di situ sudah ada roti dan ikan. Ajaib ya Tuhan ini. Dia sangat tahu murid-muridnya. Dia sangat tahu murid-muridnya capek dan lapar. Dia sangat tahu murid-muridnya syok, kaget. Dan dia perlu membangun hubungan yang mungkin setelah itu agak aneh gitu ya. Karena dibilang di situ ketika Tuhan bilang makanlah, mereka nggak ada yang berani tanya satupun. Nggak ada yang berani tanya. Ya karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Nah saudara, Tuhan ketika dia menawarkan, ayo makan. Itu tanda apa sih? Tanda aku mau menjalin hubungan dengan kamu. Tanda bahwa dia ingin memiliki persekutuan, kedekatan. Kita tahu semuanya, setiap permasalahan itu bisa diselesaikan di meja makan. Katanya gitu kan? Makan selesai deh ya. Yang tadinya ya cembet-cembetutan, akhirnya bisa senyum-senyum lagi. Negosiasi-negosiasi besar di meja makan terjadi. Dan itu juga yang Tuhan lakukan. Semua mungkin batasan-batasan, kemudian Tuhan cairkan dengan makan bersama. Kenapa harus ikan? Ya memang laut ya ikan ya. Hari ini juga kenapa Bapak Ibu makannya adalah nasi bakar cakalang ikan. Ikan tanda jiwa-jiwa ya, tadi kita ada dengar ya, tanda jiwa-jiwa. Setiap kali kita lihat ikan, ingatlah itu adalah jiwa-jiwa. Tapi yang lebih ajaib lagi, ikan itu pernah habis enggak? Enggak pernah habis. Mau diambil berabad-abad, seluruh lautan semuanya ngambilin ikan. Ikan tidak pernah habis. Tuhan mau bilang, aku punya provision untuk hidupmu. Tidak pernah habis. Setiap kali Bapak Ibu lihat ikan, ingat, ikan tuh gak pernah habis. Penyediaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah habis. Sedikit pun tidak pernah habis. Mau diambil seberapa banyak, mau dipakai seberapa banyak, selalu ada. Tidak pernah habis. Amin. Katakan ke samping kanan kiri, penyediaan Tuhan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dan Tuhan mau bilang, aku kasih kamu ikan, tidak akan pernah habis. Amin. Provision yang tidak pernah habis. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 adalah favorit semua orang ya. Mari kita lihat ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara coba perhatikan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di depan kita ada apa aja berarti? Hidangan, betul. Ada apa juga? Musuh, lawan, betul? Berarti di depan kita ada hidangan, terjemahan lain mengatakan pesta. Tapi juga ada lawan. Ada dua loh. Ada dua. Pertanyaannya, kita mau fokusnya kemana? Pestanya, hidangannya, atau ke musuh atau lawanmu? Dua-duanya. Iya, dua-duanya kita harus fokus. Tapi coba perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan bilang di hadapanmu, di hadapan lawanmu, aku tuh sediakan hidangan. Maksudnya apa sih? Musuh itu selalu ada sekeliling kita, betul? 1 Petrus mengatakan singa itu akan terus mengaum, ngiterin kita kan. Cari waktu yang tepat untuk memangsa. Tapi Tuhan bilang, ingat, aku itu sediain hidangan, aku itu sediain pesta. Musuh kita mungkin sangat banyak. Musuh kelemahan, musuh kemiskinan, musuh kegagalan, musuh kebodohan, musuh sakit penyakit, musuh kehilangan pekerjaan, musuh kelemahan kita, musuh masalah di rumah, musuh masalah dengan anak-anak, dengan orang tua mungkin, dengan mertua mungkin, musuh terlalu banyak. Tapi Tuhan bilang, ingat, musuhmu memang banyak, tapi aku
sediakan hidangan di depan musuh-musuhmu itu. Aku sediakan pesta. Aku sediakan semua yang kau butuhkan. Pesta itu, kalau kita pesta ya namanya pesta. Biasanya nih, makanan yang hidangkan cuma satu atau sangat beragam. Sangat beragam, ini pestanya Tuhan loh. Pestanya Tuhan. Sangat beragam. Dan Tuhan bilang, nak, meskipun ada musuh-musuh itu, tapi aku sediakan pesta. Pesta mujizat. Aku sediakan pesta lawatan. Aku sediakan pesta keajaiban. Aku sediakan pesta supranatural. Aku sediakan pesta pemulihan. Aku sediakan pesta kesembuhan. Aku sediakan pesta kelimpahan. Aku sediakan pesta berkat, pesta terobosan, pesta provision, pesta kemenangan, pesta promosi, apapun, name it. Tuhan bilang, aku sediakan itu. Dan bukankah firman ini tetap berlaku buat kita? Amin saudara. Tuhan sediakan hidangan di depan kita. Kita mau hidangan apa, tinggal pilih, semuanya ada di situ. Tinggal pilih. Tuhan, aku mau pesta emas, keluarkan emas dari tanah. Name it, jadi. Aku mau pesta promosi Tuhan. Sudah sekian tahun aku gak dipromosi di pekerjaan. Oke, ambil. Karena Tuhan sudah sediakan. Saudara, malam hari ini kita dibawa masuk ke pestanya Tuhan. Dan segala sesuatunya tersedia di situ. Ambil apa yang kau perlu. Kenapa Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia harus menyempatkan diri nemuin 7 orang muridnya ini dan kemudian diajak breakfast, diajak sarapan. Kenapa? Saudara, breakfast itu dari kata apa sih? Ya, fasting puasa ya. Semalaman sudah puasa, paginya di break puasanya. Jadi makan. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang mungkin puasa mujizat sudah begitu lama, enggak pernah ngalamin mujizat? Berapa banyak di antara kita mungkin puasa kesembuhan, orang lain sembuh, aku enggak sembuh? Berapa banyak di antara kita mungkin puasa kelimpahan, yang lain diberkati, aku enggak pernah diberkati? Malam ini Tuhan bilang, aku mau ajak kamu breakfast. Batalkan semua puasamu itu, karena aku sediakan hidangan di depanmu. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita itu ada pelayanan untuk homeless. Suatu kali ketika kita di titik itu, ada satu yang biasanya setia datang, dia nggak datang. Kemudian koordinatornya bilang gini, Bu, boleh nggak tengokin dia? Oh, kenapa? Dia sakit. Sakit apa? Jadi dia itu kecelakaan, dia ketimpa sama itu pulungannya itu ya, yang dipulung itu sama gerobaknya nimpa kakinya, sehingga kakinya nih di dengkulnya itu apa sih istilahnya, meleset gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu tulangnya itu nonjol. Jadi kita ke tempatnya dia, tinggalnya di pinggir jalan ya. Kita doakan. Ini homeless ini bukan Kristen, tetapi kita kalau ke sana kita ajak, kita nyanyi muji Tuhan, kita share firman dan mereka sangat open. Ya. Kita doakan. Kita doakan, terus kita tanya, sudah dibawa ke dokter? Kita udah bawa ke puskesmas, Bu. Terus gimana? Ya puskesmasnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya betul lah, puskesmas nggak akan bisa benerin tulang yang nonjol gitu ya. Terus kita tanya, kamu ke rumah sakit? Enggak. Kenapa enggak ke rumah sakit, pakai BPJS lah? Saya ngomong gitu. Kita nggak punya BPJS, kenapa nggak ngurus? Kita nggak punya KTP. Oh ya juga ya, homeless nggak punya KTP kan? Waduh, terus gimana? Dan dia nggak bisa jalan, saudara. Dia nggak bisa jalan. Aduh, akhirnya kita doakan. Ya udah kita doakan, kita bilang, kamu percaya ya? Setiap hari doa, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan kita sebetulnya ketika kita ngomong gitu, kita juga nggak ngerti mesti diapain.
Jadi kita rundingan gimana ya caranya ya, cariin dokter gimana, karena berarti secara mata itu harus dioperasi. Ya udah, kita cari info, tapi tidak ada yang bisa nolong. Ya udah gitu ya. Nah, setiap kita akan balik lagi ke titik itu 2 minggu sekali. 2 minggu kemudian ketika kita balik di situ, orangnya ada. Terus dia udah kerja lagi, udah mulung lagi. Lah, kok bisa ada gitu ya. Akhirnya kita tanya, kamu sembuh? Iya, saya sembuh. Siapa yang sembuhin? Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Cerita dong. Akhirnya dia bilang, ibu tahu nggak bu? Ibu kan doain kita ya sore-sore itu. Terus malamnya bu, saya didatengin Tuhan Yesus. Hah? Kamu taunya Tuhan Yesus gimana? Dia pakai jubah putih. Dia pegang kepalaku. Terus dia bilang, Bagis kamu sembuh. Besoknya aku bisa berdiri lagi bu. Aku bisa mulung lagi, kerja lagi. Ajaib ya. Tuhan itu ajaib banget. Saya itu gak beriman kayak gitu loh. Waktu saya bilang kamu doa ya Tuhan Yesus sembuhin, kamu doa. Saya pribadi tidak beriman dia akan sembuh sebetulnya. Tapi ternyata iman dia yang sangat sederhana. Dia bilang Tuhan Yesus tolong, kita ajarin Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Dan dia bilang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan jumpai dia, dia alamin kesembuhan. Ini pesta mujizat. Pesta mujizat. Saudara kepingin gak ngalamin? Pengen ya? Yuk mari malam hari ini kita masuk di pestanya Tuhan. Tuhan ajak kita tuh breakfast. Jangan puasa lagi. Puasa semua yang supranatural selesai. Puasa keajaiban, puasa mujizat selesai. Puasa kesembuhan selesai, harus di break. Dan hari ini saatnya ambil semua yang Tuhan sediakan, yang Tuhan hidangkan di depan kita. Amin.